Jadi gua geser lah pintu berdua. Si Rangga ini ngeliat pertama ke arah kanan, ke arah pojok. Itu nggak ada apa-apa bang. Nah pas gua nengok ke kiri ke arah luar balkon, itu gua ngeliat berdua bang. Sosok nenek-nenek lagi ngesot bang. Ngesot? Nenek-nenek, bener-bener nenek-nenek ngesot. Pokoknya gue ngerokok arah ke balkon. Waktu itu gue wifi-an bang, karena wifi-nya kan gak nyampe nih. Jadi wifi tuan rumah, gue gak bisa tidur, pengen nonton apa itu kayak gitu kan, main HP. Gue jalan main HP, pas mata gue ke depan bang, itu gue ngeliat sosok pocong bener bang di samping toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau mengekos di daerah Tanjung Priok. Ya udah langsung aja nih, sebelah gue udah ada Bang Ali. Selamat malam Bang Ali. Malam bang. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Nah Bang, ini kan ngekos ya Bang ya, iya, di betul. daerah Tanjung Priok ya. Iya. Itu tahun berapa Bang? Ini kejadian tahun 2023 bang. 2023? Ya. Oke. Nah, lu ngekos di sana berapa lama? Niatnya sih ya waktu itu gue 3 bulan bang, karena emang udah nggak kuat gara-gara gangguannya. Gue jadi 1,5 bulan doang bang. 1,5 bulan? Iya. Bisa. Langsung gue cabut. Karena nggak kuat. Iya bener. Gila. Nah, lu di kosan ini ada berapa orang sih Bang? Jadi gue di situ berlima bang sama kawan-kawan gue. Satu kamar. Oke, berlima. Nah, di sana itu kosannya berapa pintu tuh Bang kalau boleh tahu? Itu ada 7 kamar bang, yang di sebelah kanan 4, di sebelah kiri 3, jadi berhadapan bang. Oke. Berarti total 7 ya? 7. Dan ini ada lantai 2 atau? Ya benar, di lantai 2. Jadi kita nyatu sama yang punya rumah, maksudnya di lantai 1 ini tempat yang punya kosan ini, jadi kita nempatin yang di lantai 2. Oh, jadi kosan lu di lantai 2 nih? Lantai 2 benar. Nah, ini kan berarti pengalaman serem nih Bang ya? Bisa dibilang. Ini yang ngerasain lu doang atau teman-teman lu juga pernah ngerasain? Jadi semua bang. Kawan-kawan gue ya berlima, bahkan sekalipun ada teman kos gue ya di sebelah kamar ya, itu ngerasain juga. Berarti nggak lu doang. Iya bener. Cukup ekstrim sih bang gangguannya. Oke nih, tahan dulu nih Bang nih ceritanya nih Bang. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Ali, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan gue mau ngingetin juga nih bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Ali, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah Bang, jadi gimana ceritanya Bang? Ya. Jadi waktu itu gue lagi ngumpul nih bang sama kelima kawan gue. Keempat ya kan, karena emang gue berlima di salah satu warkop. Jadi itu gue ngobrol kayak biasa. Nah kawan gue ini sebut aja namanya si Rangga, kan nyeletuk bang, kalau orang tuanya ini mau pindah ke Bogor. Ya kan, ya spontan kita berempat kaget lah ya kan, karena emang kita berlima ini bisa dibilang sohib lah, kawan tongkrongan biasa bareng-bareng ya kan, berlima. Terus dia pindah ke Bogor. Nah ada salah satu kawan gue ini sebut aja namanya si Diki, ngusulin buat kita ngekos bang, bisa dibilang buat tempat tinggal si Rangga lah, tapi kita tempatin berlima nih. Akhirnya kita berembuk. Nah singkat cerita dia izin lah sama orang tua si Rangga ini, karena emang kita berlima ini kan maksudnya udah gawe ya kan di daerah sini ya kan. Kasian juga kalau misalnya si Rangga kalau ikut ke Bogor harus bolak-balik kerja ya kan, dari Bogor ke Jakarta. Selain makan ongkos kan makan waktu juga kan ya bang ya. Udah tuh singkat cerita diizinin lah ya kan buat ngekos sama orang tuanya, alasan pekerjaan. Singkat cerita udah tuh kita berempat nyari kosan dan dapet bang di dekat rumah kita masing-masing nih, bisa dibilang nggak jauh lah. Nggak jauh ya kan. Kira dapet, dan kosannya pun bagus bang, bisa dibilang cukup mewah lah. Nggak dibilang mewah ya gimana, bangunannya cukup bagus ya kan, enak, nyaman, adem. Dan di situ kita rembukin buat langsung nembak 3 bulan bang. Langsung 3 bulan? Ya karena kita di situ kondisinya patungan ya kan, berlima ini. Pas kita maksudnya udah negosiasi apa, kurang lebih 3 hari kemudian kita langsung nempatin lah. Gue lupa waktu itu hari apa ya kan. Jadi di kosannya ini nyatu ya bang sama pemilik rumahnya. Itu gerbang kita naik ke tangga,
muter. Jadi kosannya itu di sebelah kanan 4 kamar, ya kan. Di sebelah kiri 3 kamar bang. Jadi hadap-hadapan pintunya. Dan di naik tangga ini ada space teras lumayan gede, dan di luarnya ini ada balkon bang. Nanti gue gambarin lah denah kosannya biar lebih jelas. Udah tuh gue pindahan siang-siang jam 2, kelar gue beres-beres segala macem, bawain barang-barang kebutuhan kayak kasur apa, karena nggak banyak juga, paling baju-baju kerja lah apa ya kan. Kelar jam 5 tuh bang. Jam 5 gue pada nyantai-nyantai main HP, aman tuh. Gue tidur lah di situ kurang lebih ba'da isya lah, jam 7:30 ya kan. Gue tidur. Nah pagi-pagi ini kurang lebih jam 6 gue dengar suara ketokan nih bang. Dari ya pas gue buka itu ternyata si Bibi ini jadi pembantu, maksudnya yang ngurus kosan lah, dari yang punya kosan ya kan. Dia ngomong, "Mas, mohon maaf, ini kalau misalnya lantai kotor, kalau habis apa ini tolong dibersihin ya." Karena di situ gue baru bangun ya bang ya, nyawa belum kumpul, masih kaku. Gue iya Bi, mohon maaf. Pas gue lihat itu ada jejak telapak kaki bang, dari tangga menuju ke depan pintu kos gue. Bener-bener jejaknya itu berhenti di depan pintu. Gue lihat, kacau juga nih anak-anak. Gue mikirnya kan anak-anak ya kan. Nah gue bangunin lah setelah itu, lu gimana sih, maksud gue kalau habis kotor-kotor langsung bersihin lah. Di situ anak-anak pada kaget bang. Jadi dari keempat kawan gue ini nggak ada yang merasa bahwa kakinya itu kotor bang. Bahkan kotornya ini kayak bekas ada tanah merahnya. Tanah merah bang di situ. Gue pun bertanya-tanya ya kan sama kawan gue, bener nih nggak ada. Jadi bener kawan gue keempat itu nggak ada bang. Itu baru pindah tuh bang. Udahlah ya udah. Gue bersihin, gue apel ya kan. Nah jadi kurang lebih ini singkat cerita 5 hari kemudian ya bang. Jadi selama seminggu ke depan ini cuma gue nih bang yang tidur di kos sama si Rangga. Dari ketiga kawan gue ini pada tidur di rumahnya masing-masing. Nah itu selama gue 5 hari berturut-turut tidur, setiap jam 12 menuju ke jam 1 gue selalu ngedengar orang nyapu bang. Suara orang nyapu. Jadi suaranya itu berat bang. Bisa serak. Hari pertama gue bodo amat lah. Gue ya tengetin. Pas di hari ketiga itu kok tiap malam ada. Padahal di lorong kosan gue ini kan bisa dibilang ubinya keramik ya bang ya. Keramik. Awalnya gue ngehnya itu kayak di depan, maksudnya si Bibi nyapu halaman depan yang punya kosan kali ya kan di bawah. Nah itu di malam ketiga itu gue ngelongok bang ke arah jendela ya kan. Pas gue ngelongok tapi suaranya dari arah depan bang, yang gue tengetin. Kurang lebih 2 hari kemudian, itu di hari kelima, gue lagi main HP sekitar jam segituan juga bang, jam 12 ke jam 1 gue denger lagi bang suara itu serak. Kira gue lihat-lihatan sama kawan gue ini yang namanya si Rangga. Lu denger gak? Dengar. Maksudnya dari kemarin gue juga denger. Oh berarti bukan gue doang nih bang, ya kan? Si Rangga pun denger. Akhirnya udah tuh gimana? Coba lu cek. Jadi pintu kosan gue ini bukan pintu yang dibuka bang, melainkan yang digeser. Ya kan? Jadi gue geser lah pintu kedua. Si Rangga ini ngelihat pertama ke arah kanan, ke arah pojok. Itu nggak ada apa-apa bang. Nah pas gue nengok ke kiri ke arah luar balkon, itu gue ngelihat berdua bang, sosok nenek-nenek lagi ngesot bang. Nenek-nenek, bener-bener nenek ngesot. Dari arah kamar pojok, itu posisi udah pengen ke balkon, sosok nenek-nenek itu. Itu gue belum genep 7 hari doang. Baru hari kelima di kosan itu. Gila. Ya, di situ gue ngoplis, kaget bener-bener nggak karuan lah. Gila ini apa lagi, maksud gue kan. Maksudnya belum seminggu gangguannya udah begini. Udah tuh bang dengan posisi takut sawan, udah tutup pintu tidur. Nah besok ada gue cerita lah sama kawan-kawan gue ini kan, kalau gue ngeliat sosok sama si Rangga ya kan, gempar di situ ya kan. Yang bener lu, kawan gue ini yang ketiga ini si Diki, si Ontah sama si Ical ini nggak percaya lah gitu. Oh ya udah, nanti juga mungkin kalau emang ini lu ngerasain lah, biarin. Nah kali ini si Rangga bang yang ngalamin. Waktu itu gue posisi lagi pada kerja, si Rangga ini baru pulang kerja. Karena gue, si Rangga yang dari berlima ini, yang 3 ini si Rangga, si Diki sama si Onta ini kerjanya bareng bang. Kalau gue ini kerjanya bareng sama si yang namanya Ical, kawan gue. Jadi gue beda lah, gue cuma bareng sama si Ical.
Waktu itu si Rangga baru pulang kurang lebih maghrib, setengah 7-an lah habis maghrib. Dia balik gawe, posisi di kos nggak ada orang. Dia mandi bang, lagi mandi, bener-bener lagi mandi. Kok dia ada yang megang bang? Nggak tahu siapa dari ceritanya dia. Itu kaki dia yang megang, dek. Dia langsung pakai anduk, pokoknya nggak jelas, langsung lari ke depan teriak-teriakan. Sampai di balkon dia nggak berani masuk bang, posisi pakai anduk doang. Dia diem di balkon sampai gue orang datang. Dia nelponin maksudnya di grup WhatsApp ya kan, nyuruh anak-anak pada datang nih. Udah akhirnya gue ke situ datang kurang lebih jam 8:30, kawan-kawan gue udah pada ngumpul. Di situ gue nggak dengar cerita kalau si Rangga ini kakinya dipegang sampai sawan bang, bener bang kawan gue ini. Ya kan, gue nggak mau sendirian pokoknya, harus ada yang nemenin lah ya kan, tidur. Di situ baru akhirnya gue semua nginep lah bang. Dan alhamdulillah kurang lebih 4 hari nggak ada kejadian apa-apa. Nah singkat cerita, gue lupa kejadiannya setelah berapa minggu ya kan. Kali ini yang ngalamin si Diki bang. Jadi waktu itu gue lagi gitaran di balkon, main gitar, ngopi-ngopi, nongkrong biasa, ngumpul berlima. Si Diki ini mau VC-an sama pacarnya. Dia mutusin buat ke kamar lah, ya kan. Si Diki ini pas gue lagi pada di balkon, gak lama, gue ngedenger si Diki teriak bang dari dalam. Anjir, sampai jatuh-jatuh pokoknya, HP-nya pun sampai jatuh bang. Oh, dia teriak ke depan, anjir. Dia dari cerita dia, waktu dia lagi VC-an, itu keran nyala bang, keran kamar mandi. Keran nyala. Karena si Diki ini kan punya, bisa dibilang matanya min. Dia matanya min bang, pakai kacamata. Lagi itu dia lagi nggak pakai kacamata. Itu dia posisinya segini bang, dari kamar mandi gua, arah pintu itu depannya langsung jendela bang. Jadi persis di depan kamar mandi gue itu jendela, ngarah plong keluar. Itu si Diki pas pengen depan kamar mandi persis pengen matiin, dia ngeh di arah jendela itu ada muka bang, rambutnya panjang. Di situ dia langsung kabur, pokoknya kayak orang muka sawan ya kan, langsung nyamperin gua. Aduh, datang pun dia ngos-ngosan bang, HP-nya jatuh di situ dengan ada headset kan, dia pakai headsetnya waktu itu, jatuh nggak karuan dah. Lu kenapa? Gue ngeliat muka di jendela, asli ya kan. Akhirnya gue ngecek lah waktu itu sama si Onta, karena si Rangga sama si Ical pun orang bisa dibilang kawan gue nih takut lah bang, menakut. Gue pun sebenarnya takut bang, sawan lah. Gue kalau takut semua kan gak beres ya kan. Gue coba beraniin lah, ayo coba temenin gue. Gue ngecek waktu itu nggak ada apa-apa bang. Baru di situ gue tanya, coba lu kejadiannya gimana? Gue nanya ke si Diki nih. Baru dari situ dia cerita bang, yang tadi gue ceritain itu dia ngeliat muka pas dia mau matiin keran. Belum masuk ke kamar mandi matiin keran, itu dia ngeliat sosok muka bang di kaca jendela. Singkat cerita, gue di situ tidur. Pokoknya gue cerita masalah ini kenapa sih? Dari gue berlima ini bertanya-tanya, ini ada apa sih kosan maksudnya ya kan? Kok gini banget, gila. Maksudnya kita kayak takutnya dari kita berlima ini ada ngelakuin kesalahan bang, ya kan, namanya kita pendatang. Setelah dipikir-pikir, nggak ada, maksudnya kita pun normal kayak layak ngekos biasa ya, wajar lah berisik-bisik, maksudnya kayak anak muda kan gitaran apa, dan kita pun nggak ngeganggu karena di samping maksudnya kan kita nggak ada tetangga, maksudnya kosong, jadi di situ kan gue sendiri dong bang, kamar yang lain pada nggak ada, kosong. Udah tuh singkat cerita berapa hari kemudian alhamdulillah aman. Setelah kurang lebih 2 minggu atau berapa minggu, itu ada yang ngekos bang. Jadi salah satu anak muda sepantaran gua, itu namanya namanya si Ubay sama istrinya. Dan dia udah punya anak orok lah bang, bisa dibilang bayi umur 2 atau 3 bulan lah, masih cukup kecil. Kira gua kenalan sampai akrab tuh. Udah di situ nggak ada kejadian apa-apa. Nah kurang lebih gua hampir sebulan bang gua di kos di situ. Si Ubay ini kan kita ngobrol ya kan, kayak biasa lah, main ke kamar, ngobrol apa. Si Ubay ini nanya, lu selama ngekos di sini, pernah ngalamin kejadian, maksudnya ngeliat sosok gue sih di gini. Kita berlima lihat-lihatan lah. Kenapa? Nanya kita, pokoknya ini. Akhirnya dia baru cerita bang, gue beberapa hari kemarin, udah 2 kali ditampakin sosok kuntilanak. Kaget gue bang di situ bang. Gimana ceritanya Bay? Ya, kemarin kan udah beberapa hari ini kan bini gue nggak tidur di kosan nih. Ya kan dia tidur di mertuanya, nggak jauh juga dari kos. Itu dia pulang jam 1 malam bang, balik gawe. Dia lagi ngerokok di depan kamar, mungkin gue orang lagi pada tidur. Lagi itu gue nggak tahu ada siapa ya kan di kamar. Dari ceritanya si Ubay ini dia lagi ngerokok, balik jam 1 malam.
Nah pintu posisi kebuka, dia ngedengar suara senandung perempuan bang. Gue nggak tahu kayak gimana, yang dia cerita ngedengar suara perempuan, dicuekin, lama-lama suaranya makin kenceng bang. Makin kenceng? Makin kenceng dari cerita si Ubay. Ditelongok kanan kiri, nah suaranya dari arah balkon. Pas dia samperin, itu dia ngeliat sosok perempuan bang, lagi duduk di batang balkon itu. Sosok perempuan. Dan dari cerita dia sampai nggak sadar dia ngeremes rokok bang, saking sawannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua sama posisinya waktu itu dia bilang malam minggu dia pulang nongkrong. Ini belum larut malam, kurang lebih jam 11:30-an lah. Dari cerita dia balik. Nah di ekor matanya dia ini pas dia lagi buka pintu kamar kosan, naik baru sampai di kamar pojok sebelah kanan ini, samping kamar gue orang, dia ngeliat sosok perempuan setengah badan bang. Setengah badan. Itu jelas banget. Dia kayak maksudnya ekspresi, di situ kata gue sampai getar, masuk pintu gue kunci. Nah baru beberapa hari kemudian dia berani cerita ke gue nih. Jadi gue di situ berembuk berenam ya kan sama si Ubay ini. Berarti emang dasar kosannya nih yang gak beres, bukan dari gue orang bang. Dari gue berlima mutusin, udah maksudnya lu jangan sampai ada yang gak nginep nih. Kita berlima lah, maksudnya biar ngerasain semua. Siapa tahu kalau kita tidur berlima ini gak ada gangguan. Nah kali ini gue lagi bang yang ngalamin bang. Nah waktu itu gue berdua sama si Rangga. Itu padahal gue berdua bang, posisi gue mandi jam 10 malam karena emang gue baru balik gawe ya kan, kurang lebih. Nah itu handuk gue jatuh, jadi pintu kamar mandi gue ini bukan pintu bang, jadi kayak tirai hordeng lah ya kan, karena gue berlima ini makanya hordeng. Dan di depan pintu kamar mandi sebelah kanan itu pas jendela bang, itu jatuh handuk gue kan, gue cantolin ke tirai, gue ngambil, gue nundukin ngambil handuk ke bawah, itu ada muka bang, bener bang. Muka, ada sosok muka dan kayak langsung abis ngintip langsung kayak gini, gimana sih bang? Yang jelas rambutnya dia kayak ngegumpal, yang gue lihat ya bang ya, rambutnya ngumpal kayak langsung pss. Itu bener-bener jelas banget bang. Gue langsung di situ, enggak, lu kenapa? Itu gue pakai anduk, gimana pakai anduk pun kayak masih gue pegangin bang, nggak bener-bener pakai anduk ya kan, gue pakai anduk langsung gue ngeliat muka nggak. Muka di mana? Dia bilang, gue sampai geter bang, gue cerita ke dia pun saking gue takutnya. Itu gue deket banget bang, kurang lebih kayak dari sini gue ke Abang Alah. Di situ gue ngeliat, itu bener-bener muka. Udah tuh gue cerita ke dia, gue kayaknya nggak kuat deh, gue tidur di rumah ya lah. Itu di situ gue udah sawan, bener-bener sawan bang. Maksudnya gue mikirin kok kejadiannya begini banget maksudnya. Akhirnya di situ gue datang lah, maksudnya kawan-kawan gue ini pada datang. Itu jam 12-an gue belum pada tidur tuh bang. Setelah gue cerita-cerita, ini gimana, mau gimana? Ya lu mau gimana? Kita udah bayar 3 bulan. Itu gue kurang lebih baru sebulan kurang lah bang. Di situ kan masih ada 2 bulan kalau gue tinggalin semua weh. Ada duit bang. Akhirnya gue berlima ngomong, coba tanya si Bibi ya kan. Nggak ada yang berani tuh bang. Di situ belum ada yang berani nanya ke si Bibi. Udah gue jalanin kayak biasa, di situ gue jarang nginep. Nah kali ini si Ical bang sama si Onta berdua lagi bang ngalamin. Waktu itu dia ini malam minggu, gue nggak ada di situ, gue lupa nggak ada di mana. Pokoknya dia berdua abis, maksudnya dia sama ceweknya ini main bang ke kosan. Udah tuh ngebalikin ceweknya jam 1 malam lah. Dia balik sama bang, ceritanya kayak si Ubay. Dia ngedengar suara senandung perempuan. Waktu itu pintu posisi ketutup bang, udah pengen tidur. Ya kan, si Rangga posisi udah tidur di situ. Tinggal si Ical sama si Onta ini kawan gue. Dia ngedengar suara, berdua geterin nih. Udah nggak ada yang berani ngecek bang. Akhirnya ngebangunin si Rangga ini nih. Akhirnya si Rangga bangun, sama bang dia juga nggak berani ngecek. Suaranya makin kenceng bang, kayak suara kayak orang nyanyi tapi nggak jelas nadanya. Senandung gitu ya. Pokoknya nadanya nggak jelas. Itu dicek bertiga akhirnya bang. Baru tarikan baju kayak orang nggak jelas lah, kayak orang gila. Saking takutnya. Itu dia bertiga dari cerita dia. Bukan perempuan yang dilihat bang, tapi sosok pocong. Sosok pocong. Untungnya apa, dia nggak ngeliat muka. Yang dari cerita dia itu di samping toren, karena di situ di balkon kan ada toren bak gede. Dia ngeliat sosok pocong di situ.
itu ngebelakangin dia dan dibilang badannya gak tau kayak gimana ya kan, badannya gerak-gerak lah. Sampai jatuh-jatuhan lari, pintu ditutup, digebrak, geser. Udah di situ tidur pada nggak karuan. Kayak di situ udah, besoknya gue ngumpul, udah sama bang. Mereka pun dari si Ical, si Diki, si Onto, kalau kayak begini gue nggak mau lah ke kosan lagi. Pada sawan bang di situ. Ya gue sebagai kawan salah satunya, sebenarnya gue takut gue sawan, cuma gue lebih mikir kayak duit sayang bang, maksudnya kan nggak sedikit, maksudnya kita kan kolekan. Gue pun mikirnya nggak pengen nih si Rangga harus balik ya kan. Otomatis kan kalau kita nggak di kos terus nggak ada yang mau nemenin si Rangga, pasti kan dia balik bang ke Bogor ya kan. Akhirnya udahlah adem lagi setelah itu. Nah kali ini gue lagi bang sama bang, gue sendiri ngeliat sosok pocong. Waktu itu gue tidur di rumah nggak bisa tidur bang. Gue tidur, ketiba gue main lah ke kosan. Gue ke kosan, ini pintu digembok bang. Jam 1:30 karena ya kan udah 1:30 digembok. Akhirnya gue nelpon nggak ada yang bales. Nggak ada yang angkat, gue WA. Akhirnya di situ ternyata dari si Diki, si ini nggak ada yang nginep bang, cuma ada si Rangga sama si Ical berdua. Dari gue gue teleponin terus, akhirnya dia bangun lah, bales. Udah tuh turun ngebukain pintu, udah gue ke situ. Nah di situ di kosan itu pas gue masuk itu gue nggak bisa tidur bang. Itu kurang lebih jam 4 gue nggak bisa tidur. Gue nongkrong gue di depan pintu ngerokok di situ gue beraniin buat keluar, gue nggak tahu ya lagi itu gue ngapain ya. Pokoknya gue ngerokok arah ke balkon. Waktu itu gue wifi-an bang, karena wifi-nya kan nggak nyampe nih. Jadi wifi tuan rumah, wifi-nya harus ke arah ke balkon bang baru sampai. Waktu itu gue nggak ada data kalau nggak salah. Gue nggak bisa tidur, pengen nonton apa itu kayak gitu kan, main HP. Gue jalan main HP, pas mata gue ke depan bang, itu gue ngeliat sosok pocong bener bang di samping toren. Ya pocong itu lagi berarti? Iya, kali itu gue ngeliat mana sendiri bang, dengkul gue lemes, udah kayak mau pingsan bener-bener. Gue nggak bisa ngapa-ngapain bang. Akhirnya gue sadar setelah berapa detik, cabut gue ke kamar, gue banting dan sampai kebangun lah. Kenapa lo? Udah gue nggak mau cerita. Akhirnya gue tidur, gue geser-geser bocah tuh berdua. Gue tidur, baru besok gue cerita. Nah setelah cerita itu gue udah seminggu kalau nggak salah bang. Seminggu itu gue nggak berani ke kosan karena gue sawan, bener-bener sawan. Kayak gimana ya bang ya? Semenjak gue ngeliat pocong, gue kayak orang linglung bang, kepikiran bang asli. Gimana ya? Dari maksudnya gue ngeliat kuntilanak, sosok nenek-nenek, itu gue masih bisa ngendalin diri lah. Tapi kalau sosok pocong, entah kenapa bang, gue kayak orang linglung bang, saking sawannya. Udah tuh singkat cerita 7 hari, pokoknya gue nggak ke kosan, sawan. Akhirnya gue diteleponin lah sama bocah pada, ya. Sini lu kenapa udah sih? Masa lu nggak ke kos-kos ya kan? Nggak setia kawan lah. Gitu teriakin. Akhirnya gue beraniin diri kos. Ini detik-detik gue mau cabut bang dari kosan itu. Udah sebulan lebih lah pokoknya. Kali ini yang ngalamin si Diki. Nah, jadi si Diki ini siang-siang bang kejadiannya. Siang-siang. Jadi si Diki ini lagi tidur. Pas dia bangun, itu ada sosok anak kecil mainin hidungnya dia bang. Mainin hidung? Jadi kayak gimana ya, mainin hidung dia, pas dia melek, anak kecil itu cabut, keluar lari. Dia bangun ya kan, itu posisi dia sendiri, nggak ada anak-anak. Siang, anak-anak masih pada gawe, entah kemana, gue nggak tahu ya kan. Pokoknya dia tidur sendiri, palanya ngarah ke pintu, jadi pintu, ya kan. Jadi palanya ke pintu nih bang, kasur. Di situ. Dia tidur, dia melek karena risih ya kan, melek itu sosok anak kecil bang, main hidungnya yang dari dia bilang hitam semua bang, anak kecil. Maksudnya kayak pakai kaos apa, cuma bentuknya hitam kayak siluet. Gelap gitu. Gelap semua. Dari cerita sedikit dia main hidungnya, lari bang ke depan. Kan karena dia risih ke depan, itu nggak ada siapa-siapa bang. Sepi ya? Sepi. Bener. Udah tuh singkat cerita dia cerita orang cerita juga ke gue dengan kejadian itu kurang lebih. Nah di sini baru bang terakhir yang benar-benar gue pengen cabut lah, mutusin pengen cabut. Ini gue kalau nggak salah di hari itu gue ngeliat bener-bener berlima bang. Di hari pertama pagi-pagi, waktu itu kan bocah pada nggak ada, gue berdua sama si Rangga
Waktu gue lagi main HP, duduk di samping apa namanya jendela depan kamar mandi persis. Di situ ada bangku gue sediain, gue main HP kan. Karena di situ nyampe juga buat wifi-an. Ya kan? Itu si Rangga masih pada tidur. Maksudnya si Rangga tidur, yang lain gue nggak tahu pada kemana, entah kerja apa gue lupa ya kan. Gue main HP. Itu pintu gue buka bang. Itu pintu gue buka. Bener ada siluet anak kecil lari dari arah kamar pojok. Cuma apa namanya arah ke balkon. Gue yakin ini pasti udah gak jelas. Nggak bakal gue cek. Karena gue udah berapa kali ngecek zong semua bang hasilnya. Kira gue ngebangunin si Rangga, gue cabut ya. Gue alasannya kerja bang. Padahal waktu itu kalau nggak salah gue lagi libur atau apa itu. Gue nggak kerja, pokoknya gue alasan cabut. Karena pagi juga si Rangga berani. Nah kali ini si Rangga bang. Jadi si Rangga ini kan sendirian pas gue tinggal itu bang. Dia lagi baru bangun tidur, mandi, ngerokok, ditinggal. Itu HP-nya dia tiba-tiba ada di balkon bang. Di balkon? Di balkon. Jadi dia mikir HP-nya hilang. Oke. Dia tinggal waktu itu kalau nggak salah ke warung, entah beli rokok atau apa dari ceritanya dia. Dia apa namanya abis mandi. Dia bingung HP-nya nggak ada. Itu padahal HP-nya bocah-bocah gue tuh kalau pada naruh HP geletak di kasur, kalau nggak ada di situ saklar HP. Udah di situ doang bang. Setelah dia ke warung balik kok nggak ada. Dia nyari-nyari ya kan. Bingung tuh karena emang HP cuma satu kan. Biasanya kan kalau HP gue tuh kalau pada lupa naruh gue telepon ya kan. Karena ini HP cuma satu, HP dia doang, kondisi sendiri. Dia nyari itu di depan bang. Di situ ada yang gue ceritain tadi, ngeliat sosok pocong. Ada toron gede, ada space kotak, HP dia di situ bang. Selipan gitu ya? Selipan itu. Di situ dia langsung nelpon. Apa namanya? Pertama dia nelpon anak-anak pada nggak bisa. Kalau nggak salah pada gawe. Akhirnya di situ dia ngebujuk gue buat balik lagi. Gue bilang nggak bisa, gue alasannya kerja bang. Karena emang di situ gue juga takut gara-gara abis ngeliat sosok anak kecil itu yang tadi. Udah tuh kalau nggak salah singkat cerita setelah kejadian itu. Ini di sini kawan gue, salah satu kawan gue ada yang ultah bang. Nah benar si Rangga ini ulang tahun. Di situ gue foto-foto lah di malam itu. Setelah gue foto-foto, ada salah satu foto itu gue ngehnya setelah berapa hari bang. Itu yang ngeh si Onta. Pas dia zoom di foto itu ada sosok di belakang jendela arah balkon itu, sosok perempuan setengah badan bang. Nanti gue kirim lah fotonya. Ada fotonya berarti? Ada fotonya bang. Itu ada sosok setengah badan. Wah di situ udah geleng-geleng ya kan. Nah baru akhirnya di sini gue mau mencabut gara-gara di ini nama abinya si Ubay bang. Jadi salah satu momen gue lagi tuh gue nggak ada di tempat. Ini anaknya si Ubay nangis bang, rengek yang ngorok ini. Dari jam 11 sampai jam 2:30 nangis terus. Maksudnya udah disusuin, udah diajak main segala macem lah. Itu nggak mau berhenti. Akhirnya sama si Ubay ini digendong lah anaknya, dibawa turun ke depan ya kan. Reda tuh bang, berhenti nangisnya di bawah. Akhirnya anak udah tidur, dibawa naik lagi bang. Selang 15 menit kejar lagi bang, nangis lagi. Itu sampai mau menjelang azan subuh, nggak berhenti. Akhirnya udahlah, nggak ada yang bisa ya kan. Bocah-bocah gue juga pada keluar waktu itu. Gue lupa ada siapa ya kan. Istrinya ini manggil si Abi. Jadi Abinya ini apa ya, bisa dibilang kakak sepupunya lah, kakak sepupu istrinya. Singkat cerita udah tuh berhenti pas azan subuh ya kan. Nah jam 7 ini Abinya datang bang. Nah di situ kan gue nggak ada di tempat ya bang ya. Si Abi ini datang dari cerita kawan-kawan gue ini, itu dia langsung teriak bang, pas di depan pintu kamar kos si Ubay. Pas pengen masuk, hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat kamu. Dia cerita begitu bang. Kawan gue itu si Rangga. Nah nggak lama, abis ngomong begitu kan kawan-kawan gue pada keluar nih ngeliat. Dengan ekspresi ngeliatin si Abi ini kebingungan nih orang, kenapa nih siapa? Ya kan bertanya-tanya. Akhirnya dia masuk tuh. Gue nggak tahu ngapain karena gue juga nggak ada tempat. Nah si Ubay ini setelah si Abinya balik, si Ubay ini datang bang ke kamar. Disitulah baru cerita dari si Ubay ini cerita, kayaknya gue cabut deh, nggak ngelanjutin dari si Ubay ini ngomong.
gue disuruh cabut. Kenapa emang? Jadi di situ dari sosok nenek-nenek sama yang perempuan ini apa namanya ya bang ya? Udah habitatnya di sini bang. Terlebih sosok nenek-nenek ini. Udah penghuni lama lah. Udah penghuni lama. Awalnya gue nggak tahu nih penyebab, maksudnya si sosok perempuan yang biasa itu sama yang gue lihat sosok pocong itu gue nggak tahu lah, bodo amat karena gue paling takut itu. Yang si abinya ini ngomong itu penghuni lama bang di situ. Ya kan, gue nggak dapat cerita kayak gimana. Pokoknya disaranin buat pindah lah. Gue orang. Nah, udah tuh dengar cerita kayak begitu, mutusin ya. Udah pengen 2 bulan, gue pikir ya udahlah, emang baiknya kayaknya pindah lah, udah ikhlasin aja lah. Di situ gue nemuin si Bibi lah bang, berlima. Dengan emosi kawan gue ini, salah satu kawan gue ini, si Ical ini, udah emosi banget bang, kalap. Udah gua maksudnya gua aja yang ngomong. Waktu itu gua, si Rangga sama si Diki ngomong lah bang. Di situ gua ngobrol di balkon. Bi, maksud gua saya udah nggak kuat Bi ngelanjutin Bi. Kenapa emang maksudnya? Nanti aja Bi nanyanya kenapa emang. Saya mau tanya dulu maksudnya. Sebelumnya ini kosan bekas apa sih Bi? Bekas apa-apanya? Dia nanya lagi tuh. Ya kan akhirnya gue pancing-pancing, akhirnya di situ dia mau terbuka. Setelah gue ceritain, gue ngelihat sosok ini, sosok itu ya kan dari kelima kawan gue, bahkan si Ubay ini ya kan, baru di situ si Bibi cerita. Jadi sebelum gue juga ada salah satu, maksudnya pasangan pasutri lah bang, suami istri. Cuma dia belum punya anak, nggak kuat juga bang sama bang. Gara-gara ngalamin gangguan, maksudnya kayak ngeliat sosok kayak gitu. Nggak lama cabut lah. Nah, gue nanya ini kenapa sih Bi? Maksudnya gue jelasin gue ngeliat sosok anak kecil, maksudnya perempuan kuntilanak, pocong, bahkan sosok nenek-nenek gue jelasin ke si Bibi. Nah, baru si Bibi cerita lah bang lah, asal usul kamar yang pojok itu bang, yang si Ubay ngeliat sosok apa namanya perempuan sebelah badan itu. Jadi dulu ada pasangan suami istri bang, ngekos di situ. Kalau nggak salah di zaman COVID, si Bibi tuh ngomong, entah 2020 atau 2021 nggak tahu ya kan, itu suaminya ini pecandu narkoba, judi, pokoknya doyan mabuk lah bang lah. Yang si Bibi dengar dia sering cekcok bang, berantem mulu lah, gara-gara ya itu masalah ekonomi ya kan. Nah singkat cerita, ini pasangan suami istri nggak kedengeran bang, maksudnya nggak pulang-pulang ke kos cukup lama, maksudnya hampir 1 bulan lah, dengan ninggalin barang-barang masih ada di kamar. Nah singkat cerita itu ada salah satu keluarganya datang buat ngambil barang lah. Sambil cerita bahwa pasangan suami istri ini meninggal bang. Meninggal. Gue di situ loh. Karena apa tuh kalau boleh? Nah jadi si istrinya ini meninggal sama suaminya sendiri. Di situ gue lemas banget dengarnya, dan si suaminya ini bunuh diri bang. Oke. Tapi bukan di kosan itu ya, nggak tahu di mana. Gue dengar dari cerita si Bibi bilang begitu. Udah tuh, nggak lama si Ubay ini datang lah bang lah setelah itu. Gimana nih, Ubay juga akhirnya mau cabut lah bang. Nggak kuat di situ karena dia mikirnya anaknya udah gitu, dia disaranin sama si abinya udah lebih baik pindah lah. Tapi nggak ngasih tahu sebab muasalahnya karena nggak enak juga ya kan sama si Bibi ini. Jadi alasannya pokoknya nggak betah lah gara-gara ini. Udah tuh bang. Setelah dengar cerita ini, nggak lama si Ubay ini mau pindah, cuma kayak gimana ya, masih entar-entaran lah. Maksudnya kayak dia masih, sebenarnya dia ini masih pengen di situ bang, karena sayang tak kayak gimana ya kan. Cuma istrinya ini yang ngebet karena udah dipaksa sama si abinya itu yang kata ngomong. Nah si Ubay ini cerita lagi bang ke gua. Jadi kan si abinya ini kan apa namanya, kayak bisa berinteraksi lah sama sosok itu. Jadi dia bilang si nenek ini kenapa penghuni, maksudnya sekitar di sini aja ya kan. Nampaknya jadi dulu sebelum jadi kosan ini atau pemilik yang sekarang, si nenek ini pemilik tanah ini bang sebelumnya, dari muda. Jadi ninggalin ya di situ. Nah pas dia udah tua itu dia jatuh sakit. Dan tanahnya ini, rumahnya ini dijual tanpa sepengetahuan nenek ini bang, ke si pemilik yang sekarang. Nah akhirnya si nenek ini entah gue juga nggak tahu meninggal kenapa ya kan, nggak diceritain juga. Meninggal makanya dia jadi pas meninggal dia menghuni di sini aja dulu.
Gentayangannya di wilayah Ya, itu bisa aja. dibilang begitulah. Ya kan. Udah tuh akhirnya gue mutusin setelah gue rembuk. Udah, gue cabut bang. Dan waktu itu gue cabut duluan gue daripada si Ubay ya. Jadi gue nggak tahu ya kan setelah gue cabut si Ubay kapan tuh maksudnya. Setelah berapa harinya gue nggak tahu. Pokoknya gue balik ke rumah masing-masing lah. Di situ udah gue cabut bang. Dengan ninggalin pokoknya 1,5 bulan, 2 bulan kurang lah. Karena udah gak kuat lah ya. Karena udah nggak kuat bang, bener. Tapi pas lu keluar itu semuanya berarti pada keluar. Nah, jadi gue ngerembukin setelah itu udah bener-bener keluar bang. Cuma gue sama si Ubay ini duluan gue orang keluarnya. Berarti udah gak ada yang huni situ? Udah nggak ada bang. Gue berdua doang sama si Ubay. Sisanya 2 kan kamar ya? doang yang kehuni. Buset. Nah bang, berarti kan tadi kan yang pertama tuh lu ngedenger suara kayak orang nyapu ya bang? Iya. Dan ternyata pas lu cek si nenek-nenek yang Sosok itu. nenek itu bang. Oke. Dan itu yang nenek-nenek yang tadi abang bilang lama lah ya? Iya, Bang, benar. situ. Dan si Ubay apa Bayu tadi? Ubay Ubay. ya? Ubay yang punya anak kan? Iya. Nah dia ngeliat si nenek-nenek juga nggak sih bang? Nah, dia sih ceritanya apa ya? Ngelihat sosok perempuan doang bang. Oh iya tadi gue lupa cerita bang. Penyebab anaknya si Ubay nangis ini ternyata yang ganggu ini sosok nenek-nenek bang. Nenek-nenek yang itu? Iya bener. Makanya si Abi ini interaksi ya kan. Kenapa ngeganggu? Pokoknya dia seneng lah sama anaknya si Ubay ini. Oke. Nah baru di situ akhirnya si Abi ini tahu asal usul nenek tersebut. Jadi penghuni bener-bener sebelum pemilik yang Lama sekarang. ya. Betul. Oke. Dan itu juga kan katanya yang pemilik tanah itu dulunya ya. betul. Karena dijual tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuannya makanya dia sekitar Menetap di situ aja. Oke. Nah berarti yang si Ubay lihat ini cuma si wanita ya? Bang? Wanita itu aja bang. Bukan yang wanita yang setengah badan ya? Iya. Beda lagi berarti? Beda lagi bang. Dia ngeliat kan sosok tadi 2 ya kan. Yang pertama di balkon itu tuh. Kan lagi duduk gelantungan sampai dia ngeramas rokok. Nah yang kedua ini sama bang. Dia pas pengen buka pintu kosan. Tuh balik nongkrong. Di ekor matanya dia ngeliat di arah pojok. Itu perempuan sama sosok kuntilanak setengah badan bang. Jadi seolah-olah yang sebelah badannya ini nembus bang. Pintu. Oke, jadi yang kelihatan cuma setengah. Setengah doang bang. Setengah. Nah itu kan si sosok si wanita ini pernah ada cerita juga nggak sih bang? Dulunya apa ini ya? Sosok wanita ini apa mungkin yang dulu meninggal karena dibunuh? Bisa jadi bang. Kalau gue dari logika gue pemikiran gue orang sosok itu bang. Jadi yang si pasangan suami istri itu. Oke. Dan padahal juga meninggalnya nggak di situ. Bukan di situ bang, makanya. Tapi lu nggak tahu dia dibunuhnya di mana atau Nggak. di? Si Bibi juga nggak tahu bang. Ceritanya pokoknya dia dapat cerita dari keluarganya begitu meninggal, istrinya dibunuh dan si suaminya ini bunuh diri. Oke. Dan dia juga sempat ngekos di situ ya? Ya, Dan barang-barangnya pun masih ada ya? Di pojok enggak, tapi setelah keluarganya datang ini diambil bang. Setelah ceritain bahwa si suami istri ini meninggal. Berarti sempat masih ada tuh barang. Iya barang-barangnya cukup lama bang, kurang lebih kata si Bibi sebulanan ditinggal. Tapi pas posisi lu masuk itu barang-barang itu udah nggak ada karena kan waktu itu kan posisinya waktu di tahun Covid tahun berapa sih bang? 2020. Iya 1920 lah. 1920. Iya. Nah tadi kan si Ubay yang lihat cewek setengah badan ini berarti dia posisinya di kamar yang korban Betul dipukulin. bang. Jadi kamar yang kata pasangan suami itu yang di pojok, di samping kamar gue persis itu. Kamar pojok di sebelah bener-bener di pintunya bang. Dia ngeliat sosok itu. Di pintunya. Di pintunya, bener-bener di pintu. Jadi seolah-olah badan yang setengah itu dari cerita si Ubay ini kayak nembus pintu bang. Di pintu. Jadi kayak setengah gini ya? Iya. Jadi bener-bener kita kayak di pintu gini ya. Oke. Berarti setengah nongol setengah. Iya setengah nongol kayak gini bang, setengah badan. Dan juga tadi kan lu sempat ngeliat sosok pocong juga bang. Iya. Dan itu yang lihat bukan lu doang kan? Bukan gue doang bang. Itu lokasinya di mana tadi? Di toren. Iya di balkon. Oke. Nah itu ada cerita di balik si sosok pocong itu nggak sih bang? Kalau sosok pocong itu gue nggak tahu bang, asal usulnya. Jadi yang gue tahu ini sosok yang pasangan suami istri itu yang sosok perempuan itu sama si sosok nenek-nenek. Bahkan sosok anak kecil pun yang sering gue liat klitek-klitek situ gue nggak tahu bang, asal usulnya. Oke. Nah tapi kan tadi kita balik lagi nih ke awal tadi kan pas baru lu 5 hari apa berapa hari tuh yang ada kotoran di lantai ya bang ya. Dan itu jejak kaki atau bang atau esot-esotan si nenek ini? Enggak bang, jadi bener-bener itu yang gue lihat pure jejak telapak kaki normal bang, nggak gede nggak besar, pokoknya kayak telapak kaki kita lah, normal pada umumnya. Dan itu berakhir di pintu lu ya? Pas setak di depan pintu kamar gue bang. Oke. Tapi lu belum tahu tuh itu
apa sih yang di balik kaki ini gitu ya? Nah, Belum itu tahu ya. sampai sekarang gue bertanya-tanya bang. Bahkan dari keempat kawan gue ini ya kan, itu nggak ada yang ngaku bang. Emang bukan dia maksudnya. Emang gak ada yang kotor? Nggak ada yang kotor maksudnya. Kita dari mana sih bang? Orang di area luar itu tuh nggak ada tanah merah. Bener-bener rapi semua bang. Karena ini juga tanah merah ya. Iya, ini tanah merah, tanah dari mana? Maksudnya kalau emang ada dari kamar itu kan, otomatis kan kalau memang ulah-ulah gua orang, sampai ke dalam lah bang, Sampai masuk dalam. kamar mandi lah. Iya, benar. Tapi ini stuck di depan pintu. Di situ yang gue tanya-tanya, karena emang gua waktu itu posisi baru bangun tidur ya kan, terus diketok sama si bibi, ya iya, langsung gua apel, gua bersihin, gua bangunin langsung kawan-kawan gua nanya, gitu sih. Nah berarti kan si sosok yang cewek ini tadi yang kelihatan setengah sama yang satu lagi nih, berarti ada dua nih bang ya? Iya. Nah ini satu lagi lu nggak tahu nih ini yang asalnya dari mana nih? Nggak tahu tuh bang. Oke, berarti mungkin murni dari wilayah itu aja kali ya, kayaknya di situ ya. Kan emang apa saja lagi ngeliat. Oke. Dan si pocong ini tadi kan sempet ada yang lihat juga itu si siapa tadi temen lu ya? Itu si Onta, si Ical sama si Rangga. Mereka juga ngeliatnya posisi sama di toren itu. Iya sama bang, yang gue lihat itu. Itu ngeliat waktu yang kata dia awalnya si Rangga tidur yang gue bilang itu, terus dibangunin sama si Ontah ini ya kan. Itu dia ngeliat bener-bener bertiga, itu pocong bang. Yang dari cerita dia bertiga sih itu badannya kayak orang gimana sih bang? Sosok pocong yang gerak-gerak. Untungnya ngebelakangin bang. Nggak pas muka gitu ya. Jadi bener-bener berdiri di samping toren. Oke. Nah tadi juga kan ada yang ngeliat ini nih, muka ya bang ya? Iya. Lu juga ngeliat muka? Iya bener. Si teman lu ini yang sama lu ini kan ngeliat sama-sama lah ngeliat muka juga ya? Itu mukanya sama atau sosok yang berbeda? Sama bang. Jadi gue nggak tahu selama gue ngeliat sosok, maksudnya kayak perempuan ini, kuntilanak ini, gue kan nggak ngeliat bang ya, mukanya itu kayak gimana. Kalau yang gue ciriin sih, ini sosok perempuan yang itu bang, yang sering gue lihat ini si Ubay lihat yang setengah badan itu. Ya mungkin ya, karena emang yang gue lihat kan si perempuan ini rambutnya panjang. Nah terus dari si Diki ngeliat ini juga rambutnya panjang bang. Sama kemungkinan besar ya. Yang kata gue lihat anduk gue jatuh ini dari Pira yang kata tadi gue cerita, terus gue lihat tuh sosok muka langsung kayak ngegibas bang. Tapi itu mukanya doang atau? Muka doang bang, jadi kayak muka gimana sih nempel apa ya di jendela gitu ya. Langsung kayak orang kabur bang. Setelah gue lihat. Tapi itu di jendela itu berarti di luar apa tembusannya? Tembusannya langsung ngeplong bang. Ngeplong ke bawah. Set. Terbang berarti. Makanya di situ gue makanya udah nggak mungkin orang, nggak mungkin apa kan. Gila. Gitu makanya gue langsung di situ pakai anduk pun masih gue pegang, nggak bener-bener ini bang. Gokil. Oke, segitu dulu cerita dari Bang Ali untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Bang Ali. Sama-sama bang. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan gue mengingatkan lagi sebelum closing, bagi kalian yang punya cerita juga dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Ali juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.